Oke, kita copy kemudian kita pastekan di. Baiklah sobat semuanya, setelah teman-teman pendaftar P3K Kemenak maupun juga pendaftar P3K teknis, di sini setelah kita membuat akun SSCSN, tentunya di sini kita bisa mendapatkan halaman login ya, login akun SSCSN. Pada video ini kita akan berbagi update tutorial, yaitu bagaimanakah cara daftar P3K Kemenak tahun 2022, khususnya untuk tahap pemilihan formasi sesuai dengan kriteria pelamar. Nah, di sini kita nanti akan memilih formasi yang disesuaikan dengan kita itu masuk dalam kategori pelamar yang seperti apa. Apakah kita itu masuk dalam kategori pelamar XTHK2, ataukah kita masuk dalam kategori pelamar non ASN Kemenak, ataukah kita masuk dalam kategori pelamar lainnya. Nah, tentunya di sini kita nggak bisa untuk melakukan salah pilih ya, makanya kita harus cermat. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita melakukan pemilihan formasi, pastikan di sini teman-teman mencermati dulu, yaitu untuk Juknis P3K Kemenak tahun 2022, bahwasanya untuk distribusi rincian alokasi formasi di sini mulai dari satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi formasi dan juga ketentuan sebagaimana terlampir ya. Inilah merupakan nggak terpisah dari Juknis surat edaran yang terbaru. Nah, selanjutnya di sini untuk kategori pelamar untuk P3K Kemenak ini dibagi ke dalam 3 jenis ya. Yang pertama, ini adalah untuk pelamar XTHK2. Nah, pelamar XTHK2 di sini sudah disediakan untuk formasi-formasinya ya. Kemudian untuk kriteria yang kedua, ini adalah kriteria pelamar non ASN Kementerian Agama. Tentunya untuk pelamar non ASN Kementerian Agama ini wajib terdaftar di Simpatika dan juga masih aktif melaksanakan tugas hingga saat ini. Kemudian untuk yang ketiga, inilah kriteria pelamar lainnya. Pelamar lainnya ini tidak termasuk dalam kategori THK2 dan juga pelamar non ASN Kemenak, yang mana di sini wajib memiliki pengalaman kerja ya dalam bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang nantinya akan dilamar sesuai dengan perundang-undangan. Pastikan kita nggak salah untuk memilih formasi. Nah, di sini tentunya teman-teman itu sudah mengunduh surat edaran tentang formasi PDF yang sudah saya bagikan pada video sebelumnya. Nah, jika kita itu adalah termasuk dalam kategori pelamar XTHK2, maka kita memilih formasi sesuai dengan untuk kita, yaitu di sini ada rincian jabatan, kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya. Ini yang untuk khusus teman-teman formasi XTHK2 ya. Jadi kita memilih formasinya sesuai dengan formasi untuk kita ini. Nah, kemudian untuk teman-teman pelamar non ASN Kemenak, ini adalah tentunya juga kita memilih formasi yang diperuntukkan untuk kita. Ini adalah sebagai contoh formasi non ASN Kemenak, teman-teman. Nah, kemudian untuk pelamar lainnya, maka di sini kita juga memilih formasi yang diperuntukkan untuk kita. Ini adalah sebagai contoh untuk formasi lainnya. Nah, untuk melakukan pembuatan akun itu sudah kita berikan pada video sebelumnya. Setelah kita membuat akun SSCSN untuk memilih formasi P3K Kemenak, maka di sini kita berkunjung yaitu ke portal sscsnbkn.go.id, yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian kita klik enter. Berikutnya di sini kita klik login. Kemudian kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, maka teman-teman silahkan klik OK. Selanjutnya di sini kita memasukkan nick dan juga passwordnya ya. Untuk nick dan juga password ini adalah kita dapatkan ketika kita membuat akun SSCSN. Nah, berikutnya di sini setelah kita masukkan nick dan password, di sini kita klik masuk. Nah, berikutnya teman-teman di sini ketika teman-teman ingin mendaftar formasi, maka di sini pastikan teman-teman masuk ke tab yang pertama dulu, yaitu silahkan teman-teman mengisi biodata ya. Silahkan dilengkapi biodatanya, ini mengacu pada KTP dan juga KK. Nah, pada bagian biodata, kalau misalkan sudah kita isi semua data pribadi kita, maka teman-teman silahkan klik saja, yaitu bagian yang kedua, yaitu jenis seleksi.
Nah, pada bagian jenis seleksi, maka di sini kita untuk P3K Kemenak, entah itu untuk formasi guru, teknis ataupun juga untuk tenaga kesehatan Kemenak, maka teman-teman silahkan di sini pilih untuk teknis ya. Jadi kita pilih ini sama, yaitu P3K teknis. Kita klik di sini teknis. Nah, berikutnya setelah kita pilih untuk jenis mendaftar sebagai P3K teknis Kemenak, maka berikutnya di sini kita bisa melanjutkan pendaftaran, yaitu untuk mengisi memilih formasi ya. Di sini teman-teman silahkan klik saja tombol selanjutnya. Tadi pada bagian jenis seleksi adalah P3K teknis. Nah, yang menunjukkan di sini nantinya kita masuk dalam P3K Kemenak itu adalah ketika kita memilih instansi ya. Dan di sini kita klik pilih instansi. Di sini adalah kita pilih yaitu Kementerian Agama. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita pilih Kementerian Agama, kita pilih jenis formasi. Formasinya inilah semuanya itu umum ya, meskipun kita dalam kategori entah itu XTHK 2, kemudian guru honorer Kemenak ataukah juga lainnya, ini sama umum. Kita klik umum. Kemudian untuk memunculkan di sini untuk pemilihan pendidikan, jabatan, lokasi dan sebagainya, maka di sini kita klik pilih dulu. Kita klik pilih. Berikutnya di sini akan difilterkan untuk pilihan jabatan ya, pendidikan dan lokasi kerja. Nah, berikutnya pada saat memilih pendidikan, di sini kita pilih pendidikan kita. Nah, pendidikan saya ini adalah S1 ya. Jadi saya itu S1 bahasa Inggris, berarti ini kita pilih yaitu S1 bahasa Inggris. Kemudian setelah masukkan pendidikan S1 bahasa Inggris misalkan, maka di sini jabatannya ini kita pilih. Nah, di sini untuk S1 bahasa Inggris, di sini saya termasuk dalam kategori XTHK 2 ya. Maka teman-teman silahkan dipantau teman-teman tuh masuk nanti pendaftar formasinya seperti apa saja. Silahkan cek di format atau file PDF untuk formasi seluruh Indonesia ya, yang sudah saya bagikan pada video sebelumnya. Nah, di sini saya itu adalah S1-nya itu bahasa Inggris. Nah, di sini untuk formasi jabatan, di sini saya akan memilih itu adalah saya ingin memilih sebagai seorang guru bahasa Inggris ya. Ahli pertama guru bahasa Inggris. Selanjutnya berikutnya di sini kita memilih lokasi kerja. Kita klik pilih lokasi kerja. Maka di sini akan ditampilkan untuk ijazah S1 bahasa Inggris, untuk jabatan ahli pertama guru bahasa Inggris, maka di sini lokasi kerjanya ini ada 3 formasi, yaitu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, kemudian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dan juga Kanwil Kementerian Provinsi Sumatera Utara misalkan. Nah, di sini karena saya domisili di Jawa Tengah, maka saya memilih yang di Jawa Tengah ya. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Bisa klik saja di sini. Nah, berikutnya di sini kita pilih untuk lokasi ujiannya. Lokasi ujian adalah pilihannya dalam negeri. Kemudian di sini kita pilih untuk jenis PT atau perguruan tinggi. Ini adalah saya dari dalam negeri. Kalau misalkan teman-teman dari luar negeri, silahkan pilih luar negeri, dan nanti tentunya ada syarat ketentuan yang ditambahkan ya, termasuk penyetaraan. Nah, berikutnya di sini kita isi data-data lainnya setelah kita memilih formasi ini. Nah, berikutnya di sini kita lengkapi untuk data-data kita adalah dalam negeri, kemudian lokasi tesnya ini adalah saya memilih di Jawa Tengah ya. Ini adalah pilihannya ada di Aceh, Banten dan seterusnya. Maka di sini saya pilih juga ada di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan memasukkan yaitu untuk IPK ya, data IPK, kemudian nomor ijazah, kemudian tahun lulus, kemudian juga tanggal ijazah. Nah, berikutnya di sini teman-teman mengisikan nama perguruan tinggi ya. Nama perguruan tinggi teman-teman isikan, pastikan di sini nanti muncul autocomplete ya untuk nama perguruan tingginya. Maka di sini kita mengisikan nama perguruan tinggi, kita ketikkan satu persatu, nanti akan ditunjukkan autocomplete. Nah, ini kita tunggu seperti ini. Oke, Universitas 11 Maret. Kemudian di sini kita kopikan. Oh, sebentar, keliru. Oke.
kita copy kemudian kita pastekan di bagian bawah ya, nama PT sesuai dengan ijazah, maka akan difilterkan yaitu nama prodinya. Nah di sini kita pilih yaitu prodinya. Inilah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah selanjutnya di sini kita setelah mengisikan, maka di sini supaya formasi ini nanti terkunci, ini kita klik lanjutkan. Berikutnya kita isikan kode captcha-nya. Selanjutnya nanti kita bisa klik lanjutkan ya. Untuk tutorial lanjutannya akan kita sambung pada video selanjutnya.